Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nadia dari RPL 4A. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Kasnawi MKOM sebagai dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil desain UI UX sistem pusat kesehatan hewan Kota Bengkalis berbasis website. Langsung saja ke penjelasannya. Terbelakang pusat kesehatan hewan Kota Bengkalis yaitu kesehatan hewan berhubungan erat dengan kesehatan manusia dengan sekitar 70% penyakit manusia berasal dari hewan. Puskesmas Kota Bengkalis menyediakan layanan kesehatan hewan, namun menghadapi kendala dalam pendaftaran manual dan pencatatan laporan kesehatan. Solusinya adalah pembuatan sistem pusat kesehatan hewan berbasis website untuk mempermudah pendaftaran online dan pengelolaan data secara digital. Nah, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keamanan data, serta kualitas layanan kesehatan hewan yang berdampak positif pada kesehatan manusia. Nah, apa sih tujuan dan manfaatnya? Nah, tujuannya yaitu sistem pusat kesehatan hewan berbasis website ini bertujuan untuk dapat mempercepat proses registrasi dan pencatatan informasi hewan, mendapatkan layanan kesehatan hewan tanpa harus mengantri, keamanan terhadap data kesehatan, dan terhindar dari risiko kerusakan data. Nah, manfaatnya yaitu pembuatan dari sistem ini yaitu dapat mempercepat pendaftaran hewan, meningkatkan efisiensi pelayanan, dan memudahkan akses data digital oleh petugas. Pemilik hewan juga dapat mendaftar dan menjadwalkan kunjungan secara online, mengurangi antrian, dan meningkatkan kenyamanan. Landasan teori, interaksi manusia dan komputer. Nah, interaksi manusia dan komputer adalah suatu disiplin ilmu yang mengkaji komunikasi atau interaksi di antara pengguna dengan sistem. Information Security dan HCI. Informasi security adalah proses dan perangkat yang didesain untuk melindungi informasi penting dan rahasia suatu bisnis dari terjadinya modifikasi dan kerusakan. HCIS Guidelines. Nah, HCI adalah seperangkat prinsip dan rekomendasi yang membantu dalam merancang antarmuka pengguna yang baik dan pengalaman pengguna yang memuaskan. Apa itu UI UX? Nah, UI atau user interface merujuk pada tampilan dan interaksi antarmuka pengguna, sedangkan UX atau user experience mengacu pada keseluruhan pengalaman yang dialami pengguna saat berinteraksi dengan produk atau layanan. Desain proses. Nah, proses desain adalah serangkaian langkah-langkah yang diikuti untuk merancang antarmuka. Prototype adalah versi awal atau representasi kasar dari antarmuka atau pengalaman pengguna yang akan dibuat. User flow. Nah, berikut adalah gambaran dari user flow yang akan diterapkan ke dalam desain. Selanjutnya, di sini terdapat wireframe yang terbagi menjadi dua, yaitu low fidelity dan high fidelity. Nah, low fidelity adalah sketsa sederhana yang digunakan dalam tahap awal desain untuk menggambarkan struktur dan elemen dasar dari sebuah halaman atau antarmuka pengguna. Sedangkan high fidelity adalah representasi detail yang realistis dari desain akhir sebuah halaman antarmuka pengguna. Ini mencakup elemen desain lengkap seperti warna, tipografi, gambar, dan interaksi yang spesifik. Nah, untuk hasil desain dan pembahasan, kita bakal lanjut ke Figma. Berikut hasil desain di Figma ketika dijalankan. Nah, berikut tampilan homepage ketika user belum melakukan login ke sistem. Nah, maka website akan menampilkan konten seperti layanan kami, kenapa kami, dan jadwal kemudian informasi biaya berobat. Nah, di halaman beranda ini terdapat 3 menu, yaitu profile dan galeri. Nah, di mana di profile itu terdapat sejarah puskeswannya, kemudian terdapat visi dan misi, dan apa itu komitmen kami. Kemudian di menu galeri ini terdapat beberapa foto yang foto-foto hewan yang telah melakukan pelayanan di puskeswan. Kemudian kita bisa melakukan konsultasi dengan mengklik button mulai konsultasi.
yang akan mengarahkan ke form login. Kemudian kita mengisi username dan password kita. Kemudian melakukan login. Nah, berikut tampilan beranda ketika kita melakukan login. Nah, kita bisa melakukan booking dengan mengklik menu booking di atas. Terdapat pop-up apakah kita disuruh mengisi data hewan. Oke, kita bakal isi data hewan terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan booking. Nah, permintaan Anda sedang diproses. Oke, kita bakal mendapat notifikasi dari petugas hewan bahwa kita telah dikonfirmasi dengan mengklik pemberitahuan dan mencentang nomor antrian atau konfirmasi tersebut. Oke, maka otomatis halaman beranda akan berubah dengan nomor antrian Anda 10 dan jumlah antrian hari ini 100. Kita bisa melihat riwayat pelayanan dengan mengklik menu riwayat pelayanan. Nah, di riwayat pelayanan ini terdapat semua pelayanan yang telah kita lakukan. Nah, ketika kita sudah melakukan pelayanan tersebut, kita bisa mengklik centang pada aksi dan muncul pop-up Anda telah selesai melakukan pelayanan dan klik OK. Maka otomatis halaman home akan berubah kembali seperti semula. Nah, di sini juga kita bisa melakukan chatting ke petugas hewan. Kemudian di menu profil kita bisa terdapat dua menu, yaitu menu ubah profil dan logout. Kita bisa mengubah profil dengan mengklik profil, kemudian merubah nama Nadia dan mengklik centang. Oke, data berhasil diubah kembali. Kemudian kita melakukan logout dengan mengklik button logout. Terdapat pop-up, apakah Anda ingin logout? Jika iya, maka oke. Kita akan kembali ke halaman home sebelum melakukan login. Kita bisa mencari sebuah pencarian dengan mengklik button search di sini, memasukkan kata kunci, dan mengklik button search. Nah, maka akan muncul apa saja yang akan kita cari. Hasil evaluasi UI UX. Dari tabel tersebut, terdapat 7 responden dan 10 pertanyaan dengan rata-rata jumlah responden. Nah, responden pertama dengan rata-rata 3,3, responden kedua dengan rata-rata 3,4, responden ketiga rata-rata 3,6, responden keempat rata-ratanya 3,4, responden kelima rata-ratanya 3,4, responden keenam rata-ratanya 3,8, dan responden ketujuh adalah 3,4. Kemudian untuk rata-rata skor pertanyaan, untuk pertanyaan pertama yaitu 4,1, pertanyaan kedua 3, pertanyaan ketiga 3,8, pertanyaan keempat 2,8, pertanyaan keempat 2,8, pertanyaan kelima itu rata-ratanya 4, pertanyaan keenam rata-ratanya 3,2, pertanyaan ketujuh rata-ratanya 4, pertanyaan ke-8 rata-ratanya 3,14, pertanyaan ke-9 3,7, dan pertanyaan 10 2,7. Nah, dengan rata-rata keseluruhan responden adalah 3,47. Kesimpulan dan saran. Nah, dengan menggunakan website Puskeswan yang memiliki menu chat, booking, dan riwayat pelayanan, pengguna dapat mengakses dan menggunakan layanan Puskeswan secara mudah dan fleksibel melalui perangkat komputer atau mobile seperti smartphone atau tablet. Nah, pengguna dapat mengelola atau memantau kebutuhan kesehatan hewan mereka secara efisien terikat pada kunjungan fisik ke Puskeswan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat kesalahan maupun kesilapan dalam pengucapan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.